Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala Imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babul qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di umuran atunkirunaha umuran tunkirunaha. Wa qala Abdullah bin Zaid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni alal hawdi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu man faraqal jama'ata shibran pamata illa mata maitatal jahiliyah. Wa an junadata Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Fitani. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Fitan, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Kalian akan melihat setelahku kelak perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya, maksudnya adalah berbagai macam perkara kemungkaran yang dilihat masyarakat, rakyat, dilakukan oleh para penguasa. Karena mereka tak kuasa untuk merubahnya. Waqala Abdullah bin Zaid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah bin Zaid, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni 'alal hawdi. Apabila kalian melihat perkara-perkara yang kalian mengingkarinya dalam hati kalian dan mungkin dengan lisan kalian, namun tak mampu merubah, hendaklah kalian bersabar atas kezaliman mereka hingga kalian berjumpa saya nanti di telaga. Hadis ini menyebutkan tentang apa-apa yang terjadi ke depan setelah peninggalan Nabi SAW. Apa yang terjadi ke depan, yaitu munculnya fitnah. Dan fitnah dimunculkan dengan sebab yang banyak. Pada hari yang lampau, kita telah menyebutkan di antara sebab munculnya fitnah adalah bid'ah. Mengganti-ganti agama, merubah-rubah agama, merubah pemahaman Islam yang benar, yang jernih. Ini sebabnya fitnah. Maka yang kedua pada pagi hari ini, sebab munculnya fitnah adalah memberontak kepada penguasa. Ini telah kita saksikan, telah kita lihat, telah ada pada zaman kita. Bahwasanya ketika terjadi pemberontakan kepada penguasa-penguasa yang dianggap zalim atau memang benar zalim, maka muncullah fitnah yang merebak. Terpecah belahnya masyarakat, terbunuhnya orang-orang yang tak layak terbunuh, ya, dan seterusnya. Maka Nabi SAW berpesan, kata Nabi, iswiru, sabar. Nabi tak suruh memberontak, tak suruh demonstrasi, tapi suruh bersabar dengan kezaliman mereka, dengan kemungkaran yang mereka buat. Ya, kita melihat semakin jauh daripada agama, semakin banyak kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan dengan agama. Ya, akan muncul dan akan datang masanya prostitusi dihalalkan atau dilembagakan, dilegalkan. Sebagaimana minum keras akan mengarah ke sana pula. Di negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah umuran tungkirunah, perkara yang kita mengingkarinya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memperbaiki penguasa kaum muslimin.
menjauhkan daripada mereka pembisik-pembisik yang jahat, ya, yang menyuruh mereka kepada berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan agama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu perkara, yakrahuhu, yang tidak dia senangi, dari sikap penguasa, tingkah laku mereka, kebijakan mereka yang tidak dia sukai, karena menzalimi hak masyarakat, menzalimi hak rakyat, mungkin mencekik mereka dengan berbagai macam pajak-pajak dan seterusnya, fal yasbir alaihi, hendaklah dia bersabar. Bersabar dengan kezaliman penguasa lebih ringan dibandingkan menggalang masyarakat untuk memberontak kepada penguasa yang ujungnya adalah kerusakan yang lebih besar yang telah dialami banyak negeri-negeri, dampak daripada ingin memperbaiki penguasa, menuntut keadilan, menumbangkan kezaliman, menumbangkan rezim-rezim yang zalim. Itu slogan mereka. Akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat banyak, orang banyak, negeri, hancurlah negeri, porak-poranda, ekonomi, pendidikan terbengkalai, apalagi namanya dakwah. Hiduplah mereka dengan kemiskinan yang semiskin-miskinnya. Lihatlah bagaimana nasib kaum muslimin di banyak negeri, negeri-negeri Islam. Susahnya hidup mereka, hidup di tempat tumpah kumuh, tempat-tempat kumuh, ya, tempat-tempat yang kumuh, tanpa sanitasi air yang bersih, yang memadai. Subhanallah. Banjir datang, mereka hidup di tenda-tenda. Awalnya mereka hidup dalam, ya, rumah-rumah yang layak ditempati, ada pendidikan, ada masjid, ada lembaga, ada sekolah. Tapi gara-gara fatwa sebagian orang-orang yang punya kepentingan, ya, teriakan-teriakan, tumbangkan rezim, tumbangkan tauhid dan semacamnya, meranalah masyarakat kaum muslimin. Ya, tentunya musuh-musuh Islam senang daripada harus berpayah-payah memerangi mereka dengan senjata dan fisik, maka mereka berupaya untuk membuat kacau balau negeri-negeri kaum muslimin. Mereka akan mensupport segala macam pemberontakan agar kacau. Dan kita melihat negeri-negeri kaum muslimin yang menjadi pusat kekacauan adalah negeri-negeri yang kaya, yang diperebutkan oleh kaum kafirin, kaya dengan minyak, kaya dengan hasil alam. Lihatlah bagaimana kayanya Irak, kayanya Suriah, Afghanistan, negeri-negeri kaya, ya, Libya, semuanya negeri-negeri kaya. Mengapa chaos? Jawabannya tadi, karena tak melakukan apa yang dikatakan Nabi. Nabi mengatakan di sini, isbiru falyasbir, barang siapa yang melihat daripada penguasa sesuatu perkara, hendaklah dia bersabar. Yakrahuhu, yang dia tak sukai, falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar. Karena semua kezaliman tersebut adalah merupakan dampak daripada kezaliman masyarakat, kezaliman rakyat. Tak kalah memimpin, pemimpin yang baik sementara masyarakat buruk, tak mungkin, mustahil. Ya, yang memimpin tikus adalah tikus pula. Jangan berharap tikus dipimpin oleh singa, mustahil. Ya, memperbaiki penguasa bukan dengan jalan-jalan sebagaimana yang kita lihat. Memperbaiki penguasa dengan memperbaiki rakyatnya, kualitas rakyatnya. Penguasa itu bukan dicampakkan dari langit menjadi penguasa, tapi dia muncul dari bawah, dari masyarakat, diangkat. Ya, mengharap kebaikan dari penguasa, perbaiki masyarakat. Kata Imam Ali, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, begitulah tipe pemimpin kalian. Masyarakatnya penggarong, jangan berharap pemimpin muncul yang jujur,
pemimpin penggarong dari masyarakat penggarong. Ya. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famat. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah, memberontak, membelot, membangkang dari jamaah, dari kesatuan kaum muslimin, ya, tak mau tunduk kepada penguasa kaum muslimin, buat gerakan-gerakan bawah tanah untuk memberontak, melepaskan diri daripada kekuasaan, ya, famata, kemudian dia mati, baik mati sendiri atau mati diperangi oleh penguasa karena memberontak. Kata Nabi, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, mati dalam keadaan jahiliyah maksudnya adalah mati seolah-olah tak ada pemimpin yang memimpin mereka. Karena dahulu kala sebelum Islam datang, pada masa jahiliyah tak ada pemimpin yang menyatukan bangsa Arab, kecuali suku-suku kecil, kabilah-kabilah kecil dan besar. Orang yang membangkang matinya mati seolah-olah tak ada pemimpin. Ya, bukan makna mati jahiliyah mati kafir, tidak sahih. Mati sebagaimana matinya kondisi kaum jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin yang mereka angkat. Itulah nasibnya. Bukan mati kafir, sebagian orang menafsirkan mati kafir, tidak. Kaum Khawarij pendapat yang paling benar, mereka tidak kafir. Ya. Jadi tak usah heran ketika melihat semakin ke belakang, semakin dekat kiamat, semakin banyak kerusakan, semakin banyak pembisik-pembisik yang merusak, penguasa-penguasa yang rusak, tak usah heran. Semuanya sudah disabdakan Nabi SAW. Kata Nabi dalam riwayat lainnya, disebutkan Imam Bukhari dalam bab ini, ya, innakum satarawna ba'di atharatan. Kalian akan melihat setelahku atharatan. Makna athara adalah diberikan kekhususan, kekuasaan kepada orang-orang yang tak layak menguasai jabatan, yang tak memiliki kompetensi, tapi diberikan kepada mereka dengan sebab kekerabatan, dengan sebab kesukuan, dengan sebab kepentingan. Kita menyebutnya nepotisme. Jadi yang namanya nepotisme itu telah disabdakan Nabi akan muncul setelah beliau. Innakum satarawna ba'di atharatan. Kalian nanti setelahku akan melihat berbagai macam atharah. Ya, berbagai macam ketimpangan dalam memilih para pejabat. Diberikan jabatan orang-orang yang tidak punya hak, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, ya, yang dia menjabat hanyalah tujuan untuk duniawi semata, kepentingan dirinya, kelompoknya, dan orang-orang diuntungkan. Itu akan muncul dan telah muncul. Pada masa Nabi belum. Ya, ketika datang orang, ya, yang menjadi nenek moyang kaum Khawarij, dia berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Muhammad, berbuat adillah, engkau belum berbuat adil. Kata Nabi, jika aku tak mampu kau anggap berbuat adil, siapa lagi yang mampu berbuat adil? Sesungguhnya Allah telah mengamanahkanku, Tuhan yang di langit sana. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihatku kelak atharah. Bukan sekarang masanya atharah. Nepotisme bukan pada masaku, nanti setelah aku, min ba'di, setelahku. Aku tak punya sama sekali tendensi dalam memberikan, ya, pembagian-pembagian ini. Tarawna ba'di atharatan wa umuran tunkironaha. Perkara-perkara kalian ingkari. Fama ta'muruna ya Rasulullah. Jika hal itu kami temukan, apa yang kami harus lakukan ya Rasulullah? Qala addu ilayhim haqqahum. Kata Nabi, penuhi hak mereka. Apa hak penguasa? Ditaati rakyatnya, ditaati masyarakatnya dalam perkara-perkara ma'ruf, tunduk, taat, patuh, tak menghujat, tak memberontak. Ya, addu ilaihim haqqahum, berikan hak mereka. Wasalullaha haqqakum, kemudian hak kalian tak diberikan mereka, dikebiri hak kalian, dizalimi,
Jangan minta kepada mereka hak kalian, minta kepada Allah. Minta kepada Allah hak kalian, maksudnya berdoa kepada Allah semoga Allah menyampaikan hak kalian. Semoga penguasa-penguasa tersebut sadar, akhirnya mereka berikan hak-hak kalian. Atau semoga Allah gantikan mereka dengan yang lain yang lebih baik daripada mereka yang memberikan hak-hak kalian. Itu maknanya. Hak mereka berikan. Jangan minta kepada mereka hak kalian, minta kepada siapa? Allah. Karena tak akan mereka berikan. Minta kepada Allah supaya Allah melembutkan hati-hati mereka, sadar, akhirnya pro kepada masyarakat, kepada kepentingan rakyat. Atau jika tidak, minta kepada Allah agar Allah gantikan mereka dengan yang lebih baik, yang bisa menyampaikan kepada kalian hak-hak kalian. Jadi tak ada sama sekali perintahkan demo. Jika mereka, ya kami jumpai ya Rasulullah orang-orang semacam ini, apa yang kalian buat? Demo, tak ada ceritanya demo. Berontak, tak ada. Angkat pedang, tak ada. Ini akidah kita dan ini manhaj kita. Ahlus Sunnah Jamaah yang begitu aman, damai, tentram. Ya. Dari Abu Muslim Al-Khawlani, dari Abu Ubaidah bin Jarrah, dari Umar, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah. Atani Jibril faqal, datang kepadaku Jibril berkata, inna ummataka muftinatun, muftatanatun min ba'dika. Sesungguhnya umatmu itu akan terkena fitnah setelah engkau, akan datang musibah, kekacauan setelahmu. Faqultu min aina, kutanyakan Jibril, dari mana datangnya fitnah itu? Min qibali umaraihim wa qurraihim, akan datang fitnah dari dua pintu, dari pintu para penguasa-penguasa mereka, yang kedua daripada pintu para ulama-ulama mereka, qari-qari mereka. Tegaknya negara ketika tegak keadilan daripada penguasa yang adil dan ulama-ulama yang berilmu. Hancurnya negara ketika tertimbulnya kezaliman daripada penguasa-penguasa yang zalim dan ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan. Negeri akan tegak dengan ulama-ulama dan para umara. Hancurnya negeri gara-gara ulama dan umara. Ketika ulamanya adalah para penjilat, para qurra, munafiqun, ya. Dan kita melihat betapa banyaknya orang-orang munafik, ya, mengatasnamakan agama, memiliki gelar-gelar, jabatan-jabatan strategi di pemerintahan, dan mereka munafiqun, menyeru kepada kemunafikan. Ini sebabnya kebinasaan umara yang zalim, qurra, para qari, maksudnya para ulama usul atau para ahli ibadah. Yamna'ul umara'u an-nas al-huquqa. Yang kerja para penguasa itu adalah menahan, mengebiri hak masyarakat. Wa yatlubuna huquqahum, mereka akan menuntut hak mereka ditaati. Ya. Hak mereka untuk dipatuhi. Mereka akan tuntut berbagai macam kewajiban yang mereka terapkan kepada penguasa. Ya. Fayuftanun, dengan itulah akan muncul fitnah. Akhirnya terjadilah perselisihan, muncullah pemberontakan, muncullah kekacauan di negeri tersebut. Wa yattabi'ul qurra'u haula'il umara. Adapun para qari, ya, yang seharusnya mereka mengetahui Quran, mengenal Quran, mempelajari Quran, mengajak penguasa untuk menerapkan hukum Quran. Ini tidak, sebaliknya mengikuti dan menjilat para pemimpin karena kepentingan. Ya. Fayuftanun, akhirnya mereka pun akan, ya, terfitnah atau fayuftinun. Maka penguasa ini akan membuat fitnah sebagaimana para ulama ini pun membuat fitnah. Ya. Simbol-simbol tauhid direndahkan. Ya, lambang-lambang tauhid dilecehkan. Ucapan-ucapan kepada kaum kafirin dilegalkan, dibolehkan, diucapkan. Perayaan-perayaan mereka dan segala macam.
Qultu fa kaifa yaslam man salima minhum? Maka aku tanya, Umar bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya selamat dari mereka ya Rasulullah, orang-orang yang dapat selamat? Qala bil kaffi was sabri. Selamat dengan menahan diri dan dengan bersabar. In a'tau alladhi lahum akhadhuhu. Kalau hak mereka diberikan, mereka ambil. Wa in mana'uhu taraku. Jika hak mereka dikebiri, tak disampaikan, disunat, dipotong, mereka pasrah. Mereka biarkan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, saya iqra. An Junadah bin Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin As-Samit wa huwa maridun faqulna aslahaqallahu haddis bihadisin yanfa'ukallahu bih sami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'na faqala fima akhadha alaina in bay'na ala sam'i wa ta'ati biman syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa an la nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun wa an naqula bil haqqi haitsuma kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. An Junadah ibni Abi Umayyah qala, dari Junadah ibn Abi Umayyah dia berkata, dakhalna ala Ubadah ibn Samit. Kami pernah masuk menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu warḍah, wa huwa maridun, dan dia dalam keadaan sakit. Jadi mereka menemui Ubadah, sahabat Nabi, dan Ubadah kondisinya kala itu dalam keadaan sakit. Ya. Kemudian faqulna, kami membezuknya, kami pun berkata, aslahaqallah, semoga Allah menyehatkanmu. Ya. Agar Allah menyembuhkan daripada penyakitnya. Dan Allah memperbaiki kondisi dan keadaannya. Faqulna aslahaqallahu haddits bihaditsin. Mohon sampaikanlah kepada kami satu hadis. Ini adalah momen yang tepat. Ya, berjumpa denganmu, beritakan kepada kami satu hadis. Yanfa'ukallahu bih. Semoga hadis yang kau sampaikan itu bermanfaat Allah buat dengan sebabmu. Sami'tahu minan nabi, hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka berkatalah Ubadah, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'na. Nabi mengajak kami, menyeru kami, kami pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan taat kepadanya. Faqala fima akhadha alaina an bay'na, dan di antara pesan-pesan Nabi ketika kami membaiat Nabi, ya, makna bait adalah sumpah untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Ala sam'i wa ta'ah, agar kami selalu mendengar dan patuh kepada pemimpin. Fi man syatina, dalam keadaan kami sedang bersemangat, lapang, nyaman, tentram, wa makrahina, dan dalam keadaan kami sempit, ya, sulit, nyaman, dalam segala keadaan maksudnya. Jangan ketika senang saja taat, dalam keadaan susah pun taat. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami senang, dalam keadaan kami susah, sempit dan lapang. Wa atharatin alaina, tetap patuh dan taat walaupun kami ditinggalkan, tak diberikan apapun daripada kekuasaan, jabatan, diberikan kepada orang-orang lain yang tidak lebih berhak daripada kami. Biarkan. Wa an la nunazi al-amru ahlahu, dan kami telah membayar Nabi tidak mengambil kekuasaan daripada, ya, orang-orang yang diberikan kekuasaan, tidak memberontak. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kata Nabi kalau kan melihat memang telah
tanpa kekufuran yang nyata, tak ada padanya keraguan. Penguasa tersebut telah kafir. Indakum minallahi fihi burhan. Kekafiran yang kalian mendapatkan penjelasan yang terang seterang-terangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kekafiran nyata-nyata. Wa an naquma aw naqula bil haqq. Sebagaimana kami telah membaiat Nabi untuk tegak dengan kebenaran atau mengatakan kebenaran. Haitsuma kunna, dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Dalam keadaan kami tidak akan pernah takut kepada siapapun juga celaan orang-orang yang mencela dalam rangka menegakkan kebenaran. Ya. Inilah isi baiat Ubadah bin Samit kepada Nabi SAW ketika membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam baiat mereka. Jadi Nabi SAW menyuruh mereka untuk sabar, taat, memberikan hak penguasa dalam segala keadaan, susah, senang, sempit, lapang, tidak memberontak kecuali jika tampak kufrun bawahat, kekufuran nyata. Dengan perkataannya dia menyatakan kekafiran, dia melegalkan kekafiran, menyeru kepada kekafiran, melarang orang sholat. Ya, ketika itulah dibolehkan memberontak kepada mereka jika memang memiliki kemampuan. Dengannya terwujud kemaslahatan yang besar. Ketika memiliki kemampuan, kekuatan, kalau tak memiliki kemampuan, kekuatan, tetap tak boleh. Haram hukumnya. Lihatlah bagaimana Nabi ketika di Makkah selama 13 tahun. Di bawah kekuasaan para taghut, kaum kafir Quraisy, Nabi tidak pernah mengajak para sahabat untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Tapi Nabi menyuruh mereka sabar dan sabar. Sampai Rasulullah hijrah, di sana tegak kekuatan, barulah Nabi SAW menyerang mereka yang dahulu menyerang Nabi SAW. Ya, walaupun telah tampak kekufuran nyata, bukan langsung. Lihatlah keadaan, kondisi. Jangan dipaksakan sebagaimana yang terjadi di Suriah. Ya, dipaksakan walaupun telah tampak kekufuran nyata dari penguasa-penguasa yang memang kafir. Ketika tak memiliki kemampuan, maka jangan. Apalagi mereka walaupun menzalimi rakyat, tapi mereka memberikan banyak ya hak-hak rakyat daripada sekarang hancur. Ya, dahulu kala ya di daerah yang namanya Suriah, Syria itu masih ada jamiat, kampus-kampus besar, ulama-ulama. Syekh Albani pernah di sana. Ya, itu dulu. Mana dengan sekarang, bandingkan. Dahulu kala ya di Irak sana masih banyak jamiat, kampus-kampus yang ternama, semacamnya. Ya, ketika dipegang oleh Saddam, bandingkan dengan sekarang. Dahulu kala Libya masih banyak di sana kampus-kampus, masih ada di sana dakwah, masih ada di sana ulama-ulama yang bebas. Bandingkan dengan sekarang setelah mereka tembak Gaddafi. Ambillah pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.